Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang faktor yang paling sulit dalam menangani anak berkebutuhan khusus, cerebral palsy, autis atau apapun yang lainnya. Nah, sebetulnya sama seperti hal lain dalam hidup ya. Kita ini tidak banyak mengerti, bahkan ketika kita menikah pun kita dalam posisi belum tentu mengerti kehidupan. Belum tentu pendidikan kita baik di rumah atau di sekolah atau di tempat yang lain, mungkin di tempat ngaji, itu mampu menumbuhkan pemahaman kita tentang hidup, apalagi membangkitkan keikhlasan. Itu sebuah proses yang harus kita lakukan sendiri, sebuah proses yang harus kita alami sendiri itu sampai di sana. Memang takdir kehidupan seperti itu, maka dengan kenyataan seperti yang tadi sudah dijabarkan, satu hal yang wajar ya. Kita aja kaget ketika kita lahir dari keluarga yang biasa, atau kita lahir dengan kondisi fisik yang biasa saja wajahnya, tidak menarik. Kita tidak mudah menerima kenyataan, kita ternyata tidak secantik dia, tidak sekaya dia, bahkan sekolah kita prestasinya biasa saja. Terlalu banyak hal yang kita alami yang kita belum tuntaskan ketika masih menjadi gadis dan joko. Akhirnya ketika menikah dan punya anak, apalagi kalau anak pertamanya itu yang berkebutuhan khusus, yang berbeda dengan anak lainnya, apalagi kalau menikahnya ternyata dengan laki-laki yang biasa, dengan perempuan yang biasa dan sebagainya, maka menumpuklah beban hidup itu. Nah, sebetulnya mengurai beban hidup itu bukan suatu perkara yang mudah. Sebetulnya itu jalan kebaikan dari Allah untuk membantu kita lebih memahami hidup. Karena kita sebelumnya tidak pernah atau tidak sempurna dalam memahami hidup, kita tidak memahami bahwasannya apa yang diparingi Allah adalah sebuah kesempurnaan yang akan menyempurnakan perjalanan hidup kita, pemahaman hidup kita tentang kehidupan itu. Bagaimana pada akhirnya kita mampu memiliki keikhlasan. Karena tujuan hidup yang disebut dengan iman takwa, elemennya yang paling besar adalah ikhlas. Ikhlas itu satu kata yang mudah tapi maknanya luar biasa. Kita sama-sama tahu Allah punya asma wa sifat. Allah punya sifat adil, maha tahu, karena kemahatauannya maka Allah itu adil dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu, maka apa yang diberikan kepada kita tentu saja itu adalah baik. Nah, ketidakmampuan kita memahami hidup, ketidakpunyaan kita kepada ilmu atau bahkan punya ilmu tapi tidak tumbuh keyakinan, itu yang menyebabkan sulit menerima kenyataan. Bebannya menumpuk dari masih gadis, dari masih joko, dari masih belum menikah, kemudian sudah menikah. Akhirnya tidak karu-karuan ya, akhirnya ruwet, tidak karu-karuan, kita tidak bisa melepas beban. Ketika kita terus berbebani, kita tidak bisa mengurai diri kita sendiri. Akhirnya disitulah yang buat kita selalu apatis. Ketika datang kabar, kita menilainya dengan a priori ya, bahkan apatis, ragu-ragu yang besar, bahkan sudah sampai putus asa, tidak iso diwaras. No. Memang memakan waktu puluhan, memakan waktu yang lama, bisa 10 tahun memang ya, bisa 5 tahun. Semua setiap orang tidak sama. Ya, dengan adanya wabah corona ini sebetulnya mencerminkan bahwasanya kita ini lemah di keyakinan. Ketika kita tertimpa musibah, kita dengan atas nama mengamankan kehidupan kita, padahal kita pasti semuanya akan mati. Dengan mengatasnamakan kita mengantisipasi wabah yang tidak menyebar, kita menjauhi Allah, tidak boleh sholat Jumat. Sholat Jumatnya menyalahi dari peraturan yang sudah ditetapkan Allah dengan dalil-dalil dan sebagainya. Nah, wabah ini akhirnya membuat kita tidak punya pekerjaan. Kita berani jualan tapi tidak ada yang beli karena orang-orang takut keluar, karena orang-orang mengikuti himbauan untuk stay di rumah saja, karena kita takut dengan caci maki orang lain, tertangkap dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika kita terus-menerus lemah seperti itu, nah akan kembali kepada kita. Kesulitan hidup ini itu pun juga berasal dari kita ya. Nah, begitu juga ketidaksembuhan anak kita itu juga berasal dari kita karena kita tidak memahami hidup. Kita berlomba-lomba beramai-ramai untuk imunisasi tapi kita lupa hidup itu memang diciptakan Allah untuk diuji dan dicoba. Kita bisa menghindari polio, tapi kan hidup untuk ujian ya pasti akan ada ujian yang lain. Ketika kita berusaha menghindari satu ujian, ketika kita berusaha membebaskan diri kita dari satu ujian, jangan lupa lakukan dengan rendah diri pada Allah, lakukan dengan rendah
diri paling pantas kepada Allah, rendah hati hanya pada sesama manusia. Nah, ketika kita tidak punya konsep yang baik, tidak punya karakter yang punya prinsip, yang punya karakter, akhirnya disitulah kita semakin bingung ya, beban, rasa malu, kemudian biaya, ketakutan membayangkan masa depan, itu semua menjebak kita. Nah, kecenderungannya orang tua itu terbebani, tapi juga ada banyak yang cuek ya, geneng no, tidak mau tahu, biarkan saja. Tidak mau ngambil bagian, hanya ditaruh kepingin sembuh. Nah, itu juga banyak. Okay? Jadi pilihannya mau cuek atau tenggelam sebetulnya bukan pilihan yang baik. Tapi seharusnya yang harus kita lakukan adalah mulai memperbaiki diri. Ya, mulai belajar untuk berjalan di jalan yang baik, berjalan di jalan yang disebut dengan ikhlas. Itu luar biasa. Keikhlasan itu mampu mendatangkan kebaikan sangat banyak, kesyukuran, kesabaran, ketelatenan ya. Sabar itu judulnya, tapi judul agamanya, judul besarnya, tapi sebetulnya isinya ada banyak sekali. Nah, ketika sudut pandang kita dirubah, ketika kita mulai membawa pada hal yang baik, maka akan mudah. Cuman masalahnya, kalau diomong seperti ini, hanya omongan besar seperti ini, omongan umum, itu memang sepertinya, oh iya ya, tapi begitu kita telusuri lebih lanjut lagi, kita konselingnya lebih pribadi, disitulah orang tua seringkali menolak ya. Disitulah keras kepalanya, memang kita manusia oleh Allah ditakdirkan untuk lebih keras dari batu, dan kewajiban kita adalah untuk melunakkan, bahkan menderajat lembut, karena Allah Al-Latif Maha Lembut. Sudah sepatutnya kita melunakkan diri dan berusaha mencapai kelembutan, berusaha berjalan di atas kelembutan. Tapi luar biasa ya, di situ kesulitannya. Kemudian apatis a priori itu tadi juga bisa diatasi ketika kita mulai membina kepercayaan ya, kepercayaan kepada Allah. Tidak ada pernah berobat itu tidak pernah berbicara tentang waktu, sebetulnya semuanya kembali kepada kemampuan kita untuk yakin kepada Allah. Tapi kalau kita tidak yakin, orang sakit kanker ya besoknya lusanya bisa mati ya. Seperti sekarang ya, orang bisa mati kena corona, besok lusa ya sudah pikiran kita yang dihantam. Keyakinan itu nomor satu, dan kehidupan kita memang semakin hari kita sama-sama tahu, kita semua semakin hari semakin suka untuk update status bersifat foto ya, yang kita pasti pilih yang foto-foto indah, yang cantik, kemudian berpose dengan sengaja, mencari tempat dengan sengaja yang indah. Kemudian kita juga kebiasaan untuk bermake up, baik laki-laki atau perempuan ya, menata diri. Akhirnya batasan untuk menemukan kejujuran itu sangat rendah ya, kita terjebak-jebak dan itu akhirnya tidak mudah. Kita juga ada media sosial, kita meratap di sana ya, kita mengeluh di sana, kita belum menjadi pribadi yang berkarakter, kita membuka diri, mengeluarkan unek-unek kita, ya kita tidak siap dengan hantaman orang-orang, dengan komentar orang-orang, dan di situ juga melimbungkan kita ya. Begitu banyak informasi terbuka, itu juga bisa membuat kita jadi ragu-ragu ya. Apa ini, apa itu, terus nanti ada pendapat orang, tadi itu informasi terbuka, kita minta rujukan orang ini, orang itu bilang begini. Makanya nomor satu adalah keyakinan, nomor satu adalah mohon petunjuk kepada Allah. Nah, lalu karena sempat disinggung di video sebelumnya, biasanya berkebutuhan khusus ini punya perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa ini menyebabkan anak itu yang awalnya katakanlah keadaannya hanya gangguan ringan atau memang sudah tidak ringan, tapi perlakuan khusus ini menjadikan, perlakuan khusus itu pada satu sisi bisa dimaklumi, bisa dimengerti, bisa dianggap wajar ya, karena memang seperti kita kalau sakit ya aku ngeluh, diistimewakan dulu keadaannya. Tapi jika terus berlanjut, nah itu mampu membentuk karakter ya. Anak balita yang dia tumbuh dengan seperti seharusnya 2 tahun saja, dari usia 0 sampai 2 tahun dia terbiasa. Nangis kita datangi, nangis kita segera apa, nangis segera kita turutin, nangis segera kita gendong, terus kita tenangkan, oh itu ayo ini makan ini, ayo kita beli ini. Nah itu juga sudah membentuk karakter, apalagi yang ini berlaku sudah lebih dari 2 tahun, tentu saja itu akan melekat ya, akan sulit. Nah ketika kita bicara tentang pola pengasuhan atau parenting, ya lagi-lagi nih kesulitannya yang tadi di awal, kita sulit menerima kenyataan, kita sulit untuk ikhlas, kita sulit untuk bersudut pandang yang baik tentang kenapa, karena kita autis, kita terus bersembunyi dalam kenaifan kita, anak-anak istimewa, anak-anak spesial dan sebagainya, yang jargon itu menurut saya membuat kita bersembunyi ya,
Nah, itu saja membuat kita bersembunyi, apalagi mampu menerima kenyataan ketika kita bicara tentang pola parenting yang harus diperbaiki. Kita sama-sama tahu sekarang ini sedang era anak-anak muda yang ingin mengglobal dengan boy band mereka dan sebagainya, berlomba-lomba ingin jadi penyanyi, penulis dan sebagainya. Dari video-video itu kita bisa melihat ya, anak-anak itu meraih tujuannya, dia dipertontonkan di banyak orang, dia yang dipertontonkan, ada juga yang dia harus mengikuti pelatihan sampai berapa tahun dia terus dikritik, terus dia diberitahu ini salahmu, kamu kurang di sini, kamu di sini. Itu mereka, sebagian kita mungkin mengatakan loh kok mereka di daerah menyanyi dan sebagainya itu tidak baik. Mungkin iya ya. Kenapa dikatakan mungkin iya? Karena mereka masih ada nilai yang bisa kita teladani. Apa? Mereka terus maju. Bayangkan dikritik ya, kebetulan pernah nonton sekali 2 kali. Wow, kritikannya luar biasa. Misalnya ikuti idol-idol itu sudah nyanyinya diomongin ini, diomongin itu. Atau yang sekelasnya internasional ditonton oleh seluruh dunia misalnya. Acara-acara apa itu ya. Nah, terus mereka diberitahu joget mereka kurang ini, gerakan mereka kurang ini, kurang begini, padahal mereka sudah berusaha memberikan terbaik, padahal mereka sudah berlatih. Itu luar biasa. Mereka berusaha menerima kenyataan bahwasanya ada yang kurang dan ada yang harus ditingkatkan dari mereka. Nah, itu perlu satu hal yang kita teladani ketika sudah diberikan yang tidak seharusnya, yang tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kita harus semakin terpacu. Apa yang salah dengan aku? Nah, itu menjadi bukan kepribadian seperti tadi ya, kita belum berkarakter sesungguhnya. Yang berkarakter sesungguhnya itu selalu problem solvingnya bagus. Kok aku diparingi ini? Oh ya, begini. Tapi memang hidup tidak semudah itu, nggih. Nah, disitulah sulitnya. Akhirnya karakter seharusnya kita lebih perkasa menerimanya dan keluar dari jargon-jargon itu, maka semuanya akan lebih mudah. Ketika dikatakan, "Lah yo arek gendeng yo," ndak gendeng tapi gendeng. Kita akan panik sekali, telinga kita akan memerah, hati kita akan luar biasa terbakarnya. Kita tidak bisa menerima kenyataan seperti itu karena kita tidak pernah menerima kenyataan. Hati kita selalu terluka ketika seperti itu. Nah, harusnya karakter yang dimiliki kita, apapun masalahnya, tidak hanya terbatas pada ABK saja, maka ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita anggap dinilai tidak baik, maka harusnya kita berpikir apa yang salah. Hasil itu tidak pernah salah. Hasil itu menunjukkan dari diri kita sendiri. Makanya sampai hari ini kita pun terbawa apa penyebab dari anak ABK. Tidak ada yang menyatakan dengan jelas, kita pun juga tidak ada preventif, tidak ada kehati-hatian. Kalau mbah-mbah zaman dulu, aku watuk, aku ndak ini, padahal tidak ada anjuran dari pemerintah, padahal tidak ada seperti sekarang ilmu terbuka, tapi mereka punya kehati-hatian sendiri. Nah, kita karena tidak terbangun dengan karakter seperti tadi, maka dari awal sebelum menikah kita tidak berhati-hati, tidak punya dalam konteks kita tidak berdoa supaya tidak diparingi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga tidak ada bagaimana caranya supaya tidak berkebutuhan khusus, diniati hidup sehat. Tapi nomor satu dalam minta itu juga tidak, ketika diparingi masalah kita hanya bisa mengeluh. Nah, itu karakter yang terbangun ya. Nah, itu yang harus kita ubah, sudut pandang yang benar. Seperti tadi, landasan hidup yang benar akan mampu membangun karakter yang benar. Karakter itu berdasarkan dari pengetahuan, dari ilmu yang kita punya, yang terus kita yakini, maka itulah jadi keyakinan, itulah jadi karakter. Jadi mindsetnya harus dirubah, hasil tidak pernah mengecewakan. Allah Maha Adil, maka apa yang kita terima itu adalah adil. Nah, mindset ini harus dibuang jauh-jauh. Kita harus belajar menerima kenyataan, kita harus belajar untuk tegar jalan kehidupan. Caranya jangan sederhana, sangat-sangat sederhana ya. Meyakini bahwasanya Allah adil, meyakini bahwasanya Allah Maha baik, semuanya baik, dan kita harus keluar dari jargon-jargon naif, kita harus keluar dari ruang-ruang sembunyi kita. Ini ketika dibicarakan dalam konteks yang pribadi, disinilah kesulitannya ya. Seringkali tersinggung, seringkali marah dan sebagainya. Itu sisi yang tidak mudah. Anak itu milik orang tuanya, orang lain berusaha semaksimal mungkin, ya tidak akan bisa barokah kalau orang tuanya tidak ikut-ikut, kalau tidak aktif. Loh kan aku sudah urun duit. Nah, sama seperti anak yang diberangkatkan mondok, orang tua hanya datang uangnya saja, yang bekerja para ustadznya
dapat doa dari orang, makanya hasil pondoknya bisa berbeda ya. Nah, ada yang berhasil orang tuanya ikut mendoakan setiap hari, tidak hanya mengirim uang. Kalau hanya mengirim uang ya, ya kewajiban orang tua kan banyak, tidak hanya sekedar seperti itu saja, lepas tangan dengan dalih-dalih aku kepingin anakku jadi anak yang soleh dan sebagainya, tapi sebetulnya kesolehan itu dari keteladanan. Mana keteladanannya? Yang bekerja ternyata orang lain. Nah, sama seperti itu, Allah Maha mendengar, maka tidak akan ada yang bisa dibohongi, tidak akan ada yang bisa berbohong maksudnya. Allah tidak akan bisa dibohongi, tidak akan pernah seorang pun dari kita bisa berbohong. Membersihkan hal-hal seperti ini dari pikiran kita merupakan hal yang luar biasa. Ya, apalagi jika kita orang yang terpandang, tiba-tiba kita seperti itu juga berat. Kita bukan orang siapa-siapa pun, dapat anak seperti itu juga berat. Mana saja itu berat, nggih. Nah, hidup itu memang diciptakan untuk diuji dicoba, maka sudah seharusnya kita menerima kenyataan hidup ini dengan lapang dada, sudah seharusnya kita move on, sudah seharusnya kita berbagi cara hidup kita. Mari kita bersyukur dengan yang diberikan Allah kepada kita. Bagi yang belum menikah, maka mohonlah kepada Allah. Kemudian mulailah berpikir tentang apa yang dan bagaimana supaya kita tidak mempunyai anak-anak yang akan memberatkan hati kita, memberatkan segalanya. Kemudian bagi yang sudah punya, ayo, ini sudah terjadi, ayo kita terima dengan lapang dada, ayo kita bangun mindset, hasil itu tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada yang salah, kalau ini punya anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai satu hal yang kok gini, kok tidak seperti yang lain, berarti ada yang salah dengan kita. Ayo kita terus introspeksi diri, ayo kita terus gagah berani. Anak-anak muda itu mempertontonkan, mereka pergi ke pendaftaran idol, mereka terbuka di tempat umum, dikritik seperti itu, mereka memilih tegar, meskipun realitanya juga bisa jadi ada yang berbeda ya. Tapi sampai di situ saja kita bisa mengambil hikmah. Ayo kita yang tegar ketika kita dikritisi oleh Allah, ketika kritik itu datang melalui anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, ketika datang melalui orang-orang yang berkomentar yang negatif. Dimohon kami menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.